Injil Matius pasal 18 ayat pertama sampai ayat 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesakannya. Memang penyesakan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor yang sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Injil Matius pasal 18 ini ayat 1 sampai pasal 19 ayat yang ke-15 ini terkena dalam pakaian imam besar dan imam-imam. Berarti itu sesuatu yang tetap seperti orang berpakaian. Ayat pertama sampai ayat 14 Matius 18 itu terkena pada pakaian imam besar efod. Ayat pertama sampai ayat 14 itu terbagi 3. Ayat pertama sampai ayat 5 pakaian kerendahan, rendah hati. Rendah hati itu harus menjadi pakaian. Kalau kita meninggikan diri, maka kita seperti orang yang tidak berpakaian di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua ayat 6 sampai ayat 10, pakaian sengsara. Sengsara merupakan pakaian
Mansul. Coba dibawa keluar supaya tidak mengganggu ya, atau ke ruangan anak ya. Kasihan dia, orang tua yang itu tahu mendidik anak-anak tidak di tengah-tengah orang banyak memukul, itu bukan bapak yang benar. Tidak ada firman. Kita berbicara anak-anak ini. Tidak tahu malu itu. Orang lihat bapaknya memukul anaknya di tengah-tengah orang banyak. Itu bukan pendidikan. Itu kurang ajar. Kita masih berbicara anak-anak. Murid-murid berkata, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Tuhan mengamanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang besar itu perlu bertobat, ya. Jadi seperti anak-anak. Anak-anak itu contoh, ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil berarti orang dewasa itu sombong. Ya, dia harus mencontoh anak-anak. Ya, dikatakan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Barang siapa menyambut seorang anak kecil ini seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Itu sebabnya bagi saya tidak ada anak yang tidak benar di hadapan Tuhan. Semua anak itu bagi Tuhan adalah orang-orang yang dikatakan ada di dalam nama Tuhan. Matius 18 ayat 11 sampai ayat 14 itu berbicara pakaian keselamatan. Itu berbicara pakaian keselamatan. Pada ayat 14 dikatakan, Bapa di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Ya. Itu perjuangan saya, ya, terutama bagi anak yang ada dalam rumah saya. Saya katakan pada istri saya, bukan persoalan apa, tapi supaya anak itu selamat. Kita menyelamatkan anak di luar rumah, tetapi anak di dalam rumah kita tidak selamatkan. Sebab dikatakan Bapa di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak hilang, seorang pun. Iya, kita bersyukur kalau kita
diberi kesempatan memiliki anak-anak, ya. Sebab anak-anak itu firman Allah katakan adalah milik pusaka daripada Tuhan. Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai dengan 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dikatakan ayat 3 Mazmur 127, Lo, children are an heritage of the Lord. Kalau bahasa Indonesia berkata anak-anak lelaki, seakan-akan anak perempuan tidak atau tidak merupakan milik pusaka, ya. Tapi bahasa Inggris mengatakan children, semua anak-anak. Lo, children are an heritage of the Lord. Iya. Anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah upah, ya. Jadi kita harus menjaga anak-anak kita, ya, sebab itu bukan milik kita, itu milik pusaka daripada Tuhan. Saudaraku, kalau harta pusaka begitu, ya, seperti di kerajaan Mataram, ya, khususnya di Solo, Jogja, ya, ada saat-saat pusaka itu, alat-alat pusaka itu dibersihkan, bakarin kemenyan, diadakan upacara, malah ada hari-hari tertentu seluruh rakyat dikerahkan waktu membersihkan pusaka, ya. Dan pusaka itu dijaga, disimpan dengan hati-hati, ya. Iya. Anak-anak kita adalah milik pusaka daripada Tuhan. Memang anak-anak ditandai dengan banyak kekurangan, kesalahan, ya. Sebab anak-anak itu adalah hasil dari nikah dari suami istri, ya. Saudaraku, pohon mangga tidak mungkin dia berbuah durian, ya, itu tidak mungkin. Atau pohon durian tidak mungkin dia berbuah mangga, ya, saudaraku. Tuhan Yesus katakan, dari pohonnya kamu kenal, dari buahnya kamu kenal, ya. Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau bahasa Inggris dia mengatakan
either make the tree good, buatlah pohon itu baik, and his fruit good, dan buahnya baik, or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt, for the tree is known by his fruit. Saudaraku, kita tidak bisa menuding atau menyalahkan orang lain, ya, sebab buah itu dari pohon. Kalau pohonnya tidak baik, ya itu buahnya tidak baik. Saat itu Tuhan Yesus katakan, buatlah pohon itu baik. Itu gunanya kita beribadah, supaya kita yang baik menurut pikiran kita disucikan oleh Tuhan, menjadi baik menurut Tuhan. Sebab baik menurut manusia itu tidak benar. Yang benar baik menurut Tuhan. Kepada anak-anak, firman Allah mengajarkan, didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau firman Allah mengatakan ini karena seringkali tanpa diduga anak itu marah, ya, marah oleh karena dikatakan di sana marahnya dibangkitkan. Seringkali anak marah karena kita membangkitkan amarahnya, ya. Itu firman Allah katakan jangan, ya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu gunanya seorang bapak beribadah, menerima ajaran dan nasihat daripada Tuhan. Ya. Kelengahan kita orang tua seringkali tidak memperhatikan firman. Salah satu ajaran daripada firman itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iya. Rasul Paulus ingatkan, ingatlah juga Bapak, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, kalau banyak saya temukan anak-anak
bahkan tidak mengenal ya, apalagi membaca kitab suci ya, saudaraku. Tapi firman Allah mengajarkan supaya sejak kecil mereka dibiasakan dia mengenal kitab suci. Ya, tidak bisa dielakkan, masa kini mengerikan ya. Anak-anak lebih tertarik pada ya HP dan sebagainya daripada pada firman Allah. Tapi itulah masa yang terjadi sekarang. Almarhum Pendeta Endi Bono pernah berpesan, mengerikan anak-anak pada zaman akhir. Mengerikan anak-anak pada zaman akhir. Banyak penyesatan, dan itu firman Allah katakan dunia menyesatkan anak-anak. Iya, saudaraku, dunia ini mengerikan ya. Saya baru menerima kabar dari Odi di Shanghai. Hari ini belum tahu, iya, hari ini belum tahu apa yang pemerintah lakukan di Shanghai. Hari ini menentukan apa Shanghai ditutup untuk semua orang masuk dan keluar apa tidak. Nah, pada saat seorang teman Odi mau pulang, kami tanya, ya, jadi tidak pulang. Waduh, belum tahu. Saat kita lagi nunggu hari ini, kemarin dibilang besok menentukan. Kalau situasi bertambah gawat atau apa, mungkin Shanghai ditutup untuk orang keluar dan orang masuk. Iya, kita lihat besok, kata Odi. Iya, itu karena virus corona baru. Iya, ini mengerikan. Iya, dikatakan oleh Odi itu inkubasinya 2 minggu. Waktu orang yang terkena virus itu pertama kali dikatakan tidak ada apa-apa. Tapi setelah 2 minggu tiba-tiba amfal dan tidak tertolong. Itu pilek, leher sakit, iya. Saudaraku, itu yang mengerikan. Dan Odi bilang sekarang di Shanghai berkumpul ahli-ahli sarjana-sarjana kesehatan sedunia untuk mencari formula bagaimana mengatasi virus ini. Odi bilang kalau virus lain itu diatasi pertama dengan vaksin. Vaksin itu virus itu yang dimasukkan, kayak cacar dan sebagainya. Tapi yang berjangkit sekarang virusnya tidak tahu. Dia bilang tidak tahu. Iya. Sedangkan orang-orang yang pertama di tempat, di pasar, karena tempat itu orang-orang yang tidak tahu, yang beli tidak tahu, daging-dagingnya kemana tidak tahu. Jadi itu yang membuat pemerintah cukup khawatir ya. Tapi memang mengerikan. Saya baca di koran, kalau tidak salah kabar terakhir di Singapura 17 orang meninggal. Ya, itulah dunia.
ya, mengerikan, ya, bukan saja menyesatkan tetapi membinasakan. Matius 18, kita baca lagi ayat yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Dunia yang menyesatkannya. Iya. Sebab itu Rasul Paulus katakan, jangan kamu mencontoh menjadi dia seperti dunia ini. Roma 12 ayat pertama dan yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan ayat yang kedua Roma 12, and be not conformed to this world. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. But be ye transformed by the renewing of your mind. Pembaharuan pikiranmu. Ya, itu perjuangan kita, ya. Sebab dunia memang mengepung anak-anak Tuhan. Tapi kita harus mempersembahkan, dikatakan, tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu menghadapi dunia, ya. Kita mempersembahkan tubuh kita hidup, kudus dan berkenan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu cara untuk menghadapi dunia. Dunia satu waktu akan dibinasakan. Pada ayat yang ke-6 dari Matius 18 dikatakan, tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Menyesatkan, lebih baik baginya batu kilangan, sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut.
ini firman Allah menubuatkan tentang penyesat, ya, penyesat yaitu dunia. Batu kilangan itu dikatakan batu kilangan itu Babel, ya. Batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini Tuhan menubuatkan tentang penghukuman atas Babel. Wahyu 18 ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Babel itu tempat kediaman roh-roh jahat, tempat bersembunyi roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis. Burung itu roh, ya. Alkitab berbicara burung itu roh. Dan yang dibenci. Wahyu 18 ayat yang kedua dikatakan, and he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, roh-roh jahat, and the hold of every foul spirit, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean, roh tidak suci, burung tidak suci, and hateful bird. Itu Babel, ya, pusat segala kenajisan. Itu dunia, ya. Pada Wahyu 17, ya, ayat 15 kita baca. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Iya, seluruh dunia, bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum, bahasa. Di atasnya itu ada perempuan sundal besar, kenajisan, ya, itu yang menyesatkan, ya. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita anak-anak ini mengalami penyucian. Sebab kalau tidak, maka kehidupan itu, ya, disesatkan oleh kenajisan. Sebab kenajisan itu sudah menguasai di mana-mana.
kenajisan menguasai ya. Iya. Bahkan Wahyu 17 dia mengatakan dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang hiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dari tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang yang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Itu Babel ya. Iya. Di atasnya itu ada perempuan sunggal kenajisan. Saudaraku, raja-raja berbuat cabul. Kita nanti akan menyaksikan hari-hari mendatang. Kenapa Tuhan izinkan terjadi malapetaka di mana-mana? Iya, saat sudah cukup Tuhan melihat. Iya, seperti kenajisannya Sodom dan Gomora. Iya. Itu sebabnya Tuhan menghukum. Iya. Firman Allah katakan, satu rambut di kepalamu pun tidak akan jatuh kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, tadi Sangkor dia berkata Immanuel. Iya. Tuhan beserta. Kalau dia beserta, maka dia yang akan menjaga, memelihara kita. Tadi malam waktu saya dengar berita dari Hodia, ya, dan pada 2 malam itu saya terharu, hancur hati saya. Saya ingat anak-anak kecil, iya, dan Tuhan jadi saksi. Saya menyebut satu persatu nama mereka di hadapan Tuhan. Tuhan jaga anak-anak itu, iya, saudaraku, sebab zaman akhir ini sangat mengerikan. Dunia dengan penyesatannya. Di atas itu ada perempuan sundal besar. Tuhan menghadapi kenajisan. Kita hidup kudus dan berkenan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dikatakan, as obedient children, not fashion yourself according to the former look. Jangan kamu
ia memakai atau berpakaian seperti waktu kamu zamanlah jahiliyah, ya. But as he which hath called you is holy, so be you ye holy in all manner of conversation. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia. Ia. For as you know, ia dikatakan, because it is written, sebab ada tertulis, be ye holy, for I am holy. Hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Dan kesucian itu dimulai dengan ketaatan. Hari Jumat kita dengar Tuhan yang mengangkat Saul, tapi Tuhan yang memecat dia. Tuhan adalah hakim, kata Raja Daud. Dia mengangkat dan dia memecat raja. Saul dipecat karena tidak menurut firman Tuhan. Sebab itu kepada kita anak-anak pada zaman akhir ini, Tuhan menghendaki supaya kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Bukan hanya kudus dalam soal berpikir, soal perkataan, soal perbuatan, pandangan itu harus disucikan. Iya. Pikiran yang tidak suci menjadikan seseorang melanggar firman. Saul pikirannya berpikir bangsa Filistin sudah menjepit, bangsa Israel sudah berserak-serak, maka Saul mengambil persembahan dan dia yang melaksanakan pengorbanan itu. Selesai pengorbanan itu, Samuel nongol dan Samuel berkata, Tuhan mau menjadikan engkau raja seterusnya, tapi karena kebodohanmu tidak menunggu Tuhan, ia bertindak sendiri, kedudukannya dicopot, padahal Tuhan yang melantik dia menjadi raja, Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang melihat. Tuhan berkata kepada Samuel, nanti ada seorang laki-laki dari suku Benyamin datang kepadamu. Itu Saul, tapi Tuhan yang memecat. Ruben, Yakub dia berkata itu yang terutama, tapi kemudian dicopot terutama itu. Karena apa? Kenajisan menaiki petiduran ayahnya. Iya, dia berbuat salah dengan Bilha ayahnya, ya. Tuhan mengangkat, Tuhan memberkati, tapi Tuhan bisa menghancurkan. Kalau dia hancurkan seperti bejana tanah liat untuk dia bentuk lagi, itu berarti kemurahan. Dia memperbaiki supaya lebih sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau dihancurkan seperti Babel, tidak ada ampun lagi, tidak ada kesempatan lagi.
Kenajisan itu sudah ada di atas semua kegiatan manusia, apapun itu. Dulu waktu saya masih SMA, begitu gencar protes kepada Presiden pertama Bung Karno, ya, karena Bung Karno mengkoleksi lukisan-lukisan wanita-wanita tidak berpakaian. Iya, waktu diprotes banyak yang membela Bung Karno, berkata alasannya itu seni. Iya, saudara, tetapi firman Allah katakan seni juga sudah dikuasai oleh kenajisan. Iya, sangat mengerikan. Semua itu nanti lenyap. Iya. Wahyu 18. Kita baca lagi ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Babel dikatakan pada ayat 2, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, devils, dan tempat bersembunyi roh-roh najis, unclean spirit. Iya. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Itu Babel. Pusatnya kenajisan, itu dunia, itu yang menyesatkan. Saat itu kalau firman Allah mengajar kita, mengajar anak-anak kita untuk tidak terperangkap oleh dunia, maksudnya supaya tidak terhukum bersama dengan Babel. Apapun itu, kita lihat ayat 22 Wahyu 18. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Sekarang pemain-pemain kecapi, penyanyi-penyanyi yang di luar Tuhan maksud saya, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala, begitu disanjung-sanjung oleh banyak manusia. Tapi kalau kita kembali pada firman, itu dikuasai oleh Babel, kenajisan. Penyanyi-penyanyi, pemain kecapi, peniup suling, dan sangkakala, ya, itu dikuasai kenajisan. Ya, kita lihat banyak selebriti-selebriti yang namanya baik, tapi ternyata selingkuh sana, selingkuh sini, sangat mengerikan karena mereka tidak mengerti. Kita yang tahu, kita yang berjaga. Seorang yang ahli dalam suatu kesenian, ya, itu seorang yang ahli nanti tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh kenajisan. Segala yang najis itu nanti dilenyapkan oleh Tuhan.
bersama tenggelamnya Babel. Iya, suara kilangan itu produksi makanan. Iya, semua nanti hilang. Iya. Ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Iya, cahaya lampu. Kalau firman Allah katakan cahaya lampu, ya itu juga nanti dikatakan tidak akan bersinar lagi di dalammu. Kita lihat konser-konser ya, kayaknya lampu itu menentukan. Iya, waduh, saudaraku ya, tapi nanti satu waktu itu lenyap beserta dengan Babel. Suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi dalam. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini bukan mempelai Tuhan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini nikah yang ditandai kenajisan. Iya, permainan. Iya, kenajisan menguasai, kawin, cerai, kawin lagi, cerai lagi. Iya, nanti satu waktu semua itu akan dilenyapkan beserta dengan Babel. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Iya, pembesar, pedagang-pedagang itu pembesar di bumi. Kita tidak kaget ya. Iya, hampir semua pengusaha besar itu bisa jadi pejabat ya, karena uang. Iya, itu memang dunia ya, pejabat dan pengusaha. Ayat 24. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudaraku, satu waktu Tuhan perhitungkan darah nabi-nabi, darah orang-orang kudus, darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudara, orang-orang yang dibunuh, saudaraku, kalau sekarang kita masih bisa mengikuti dengar kayak pembunuhan di Afrika, di mana-mana, ISIS dan sebagainya, ya, darah orang-orang kudus. Kalau dulu tidak ada kedengaran berita begitu, iya. Tapi berapa banyak misionaris itu, iya, dibunuh. Saudaraku ya, tapi nanti satu waktu Babel, dunia itu akan menerima pembalasan. Iya. Semua itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Iya. Semua itu akan dihancurkan. Wahyu 19 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, Haleluya. keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan pencabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ya, tadi dikatakan pada Wahyu 17, dikatakan ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk
oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Tapi nanti cepat, Wahyu 19 dikatakan, haleluya, pembalasan akan terjadi. Membalas ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Saya tidak kaget kalau wabah corona itu berjangkit di mana-mana. Iya, tidak tahu asalnya dari mana. Iya, itu kalau dibilang di pasar sebenarnya. Iya, di pasar wabah itu. Iya, dari ular. Iya, saudaraku. Tapi itu waktu yang lama, baru 2 minggu baru terjadi inkubasi, itu 2 minggu terjadi baru virusnya ketahuan. Nah, selama 2 minggu itu orang-orang di pasar tidak tahu siapa yang beli, siapa yang sayur apa, daging-daging siapa yang tidak tahu. Saat itu pemerintah mencari sumbernya sukar. Iya. Bukan tidak berusaha, pemerintah Tiongkok berusaha. Sebab ini menyangkut prestise negara itu. Dia berkembang dalam segala perkara. Tapi kalau ada virus kan itu memalukan. Iya, mengerikan. Tapi itulah dunia. Nanti akan terjadi lebih dahsyat lagi. Iya. Firman Allah berkata, kalau kamu tidak bertobat, itu juga bisa terjadi pada kamu. Iya. Sebab itu kita bersyukur. Iya. Kita hanya bisa berdoa. Firman Allah sudah katakan, kalau kita berdoa maka banjir itu tidak akan mengenai kita. Banjir itu berbicara kenajisan. Kenajisan tidak akan mencapai anak-anak Tuhan. Saat itu tingkatkan doa. Saya sedang berdoa untuk supaya ada waktu kita bisa berdoa sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Saya katakan lebih sungguh-sungguh. Sekarang kita sudah sungguh-sungguh, tapi lebih sungguh-sungguh. Kita tidak main-main dengan Tuhan. Iya. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Seenaknya kita ya beribadah tidak. Kita harus mulai ada rasa takut kepada Tuhan. Saudaraku, sebab itu dalam Matius 18 Tuhan katakan, ya, penyesatan itu dari dunia. Ayat 5, celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Memang penyesatan itu harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, dunia ya. Tapi bagi kita itu ayat 6 sampai ayat 10 itu berbicara pakaian sengsara. Itu artinya memang sengsara bagi anak-anak Tuhan untuk bertahan, tidak mengikuti dunia, ya. Sebab Tuhan katakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudu atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan pada kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu,
daripada dicampakkan ke dalam api neraka yang dengan bermata dua. Tangan perbuatan, kaki perjalanan hidup, pendirian, kaki perjalanan hidup juga pendirian. Mata itu penglihatan, pandangan, ya, itu harus disucikan. Sebab itu pada ayat sebelumnya, pada ayat yang ketiga Matius 18, Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Bukan karena seorang masuk ke dalam kerajaan surga, bukan karena dia tapi itu karena kemurahan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Bukan karena hikmat, kepandaian, atau prestasi, tetapi oleh semata-mata grace, kemurahan Tuhan. Saudaraku, bertobat, berarti waktu penginjil Moody di Amerika, ada orang bertanya, "Reverend, apa itu bertobat?" Kebetulan ada tentara berbaris. Dia bilang bertobat itu seperti itu. Tadinya berbaris ke depan, waktu bilang balik kanan, balik. Nah, itu bertobat. Jadi meninggalkan yang kita anggap baik, senang, kita disukai banyak orang karena sama-sama melakukan itu tinggalkan. Dan itu memang sengsara. Jika hidup menurut dunia, dengan dosanya, itu dikatakan oleh firman Allah, kita sebagai anak-anak durhaka. Efesus 2 ayat 1 dan ayat 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak dengar-dengaran. Sebab itu berubah. Jangan bangga karena engkau tidak menurut, melawan, bisa. Jangan, malapetaka itu tidak bisa diperkirakan. Ayat 2 dikatakan, "Wherein in the time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now," roh yang sekarang, "walk
in the children of disobedience. Roh yang sekarang bekerja pada anak-anak yang tidak dengar-dengaran. Berhenti itu bangga itu melawan. Seakan-akan dengan melawan dia, oh jangan. Kita pernah dengar firman waktu lalu. Kita hanya tanah liat. Iya. Kita tidak bisa membantah. Firman Allah katakan, celakalah orang yang berbantah dengan penciptanya. Kita bersyukur ada firman kabar mempelai yang to the point, tanpa ragu-ragu mengajarkan kepada kita. Iya. Tinggalkan roh yang tidak dengar-dengaran itu. Belajar menurut. Almarhum Pendeta Totes mengajar, dan itu menguasai saya. Selalu saya praktekkan. Bagi seorang hamba, sebab hamba itu dalam bahasa Gerika, hamba itu doulos. Doulos itu dalam bahasa Inggris slave, budak. Pendeta Totes katakan, bagi seorang budak tidak ada kata tidak. Semua ya. Sampai saat ini saya ingat dan saya praktekkan. Apapun yang tuannya katakan, ya. Budak itu, kamu kerja, ya. Tidak dikasih makan, ya. Kamu ini, ya. Tidak ada kata tidak, ya. Saya bersyukur pada Tuhan menerima ajaran ini dan mengajar saya. Saya juga manusia. Saya juga dari orang-orang yang tidak mau juga dihina, tidak mau juga direndahkan, tidak mau juga disepelekan, tetapi karena pengajaran firman, kalau itu Tuhan izinkan, ya. Saudaraku, bertobat, ya, tinggalkan hidup dalam dosa, mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu di angkasa ini ada penguasanya, iya. Dan tidak ragu-ragu membunuh manusia. Iya. Lewat penyakit atau apa. Kalau Tuhan tidak. Tuhan katakan kalau kamu menurut perintahku, melakukan segala kehendakku, maka segala penyakit akan kujauhkan darimu. Iya. Saudaraku ya. Kita sudah baca tadi, hidup sebagai anak-anak yang taat. Sebab itu Tuhan katakan, ajarkan anak-anakmu. Ulangan 6. Ulangan 6. Ayat 6 sampai ayat 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring,
Dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang. 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu artinya rumah itu bukan rumah tempat perkara-perkara dunia, kenajisan dan sebagainya, tetapi rumah yang ada penghormatan pada firman. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sayang, seringkali banyak ya orang, suami, istri, anak, ya berbaring itu bukan mengajarkan firman. Berbaring itu membaca HP, berita-berita. Untuk apa? Di dalam perjalanan berbaring, apabila engkau bangun, kok yang dibicarakan? Ya, si ini, si itu, si ini, si itu. Ya, Menteri Jokowi. Ada apa? Seringkali waktu habis cuma membicarakan perkara-perkara yang sia-sia, kata Soleman. Berhenti, stop. Bicarakan firman. Ingat, dunia makin mengerikan. Ini baru virus corona baru, firman Allah katakan. Ya, berita-berita itu baru virus itu. Masih banyak virus. Iya. Kalau saya dengar, ya memang mengerikan. Ya, di Tomohon malah ada orang-orang yang mengatakan, kami di sini tidak apa-apa. Sudah dari dulu, dari torampe nenek moyang, torampe opa apa, sudah dari dulu, puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun. Iya, makan tikus, makan ular, makan apa, nyata apa-apa. Ya, boleh kata-kata, tapi satu waktu dituntut oleh Tuhan. Tuhan tidak ragu-ragu. Iya, kalau membinasakan bukan 1-2 orang, ribuan. Iya. Contoh Palu. Iya. Kalau manusia yang mengatakan jahat, barangkali ngamuk mereka. Iya. Almarhum ponakan saya, Rusdi, dia bangun pabrik roti, rumahnya bertingkat dan pagarnya tinggi. Ya, kalau tidak salah 6 meter. Atau mamanya datang mengunjungi, kakak saya Tea mengunjungi. Ya, dia bilang, kenapa kamu rumahku pagar kayak begini? Iya, cuma bahasa Mado. Siapa tuh pagar tinggi-tinggi begini? Iya. Terus dia jawab, Ma, di sini Ma, semua orang itu jahat. Jahat, sekitar ini jahat. Iya, pencuri, perampok, tidak ragu-ragu, itu semua melakukan kejahatan. Iya. Jadi mamanya maklum bangun pagar tinggi. Iya. Tapi begitulah rencana manusia. Rusi dibilang, Ma, nanti saya mau kumpul saudara-saudara semua di sini. Kita bikin kue. Dia punya roti toko kue itu tenar di Palu. Jadi bikin kue. Iya. Terus kita nanti undang Mama.
merayakan ulang tahun di sini. Iya, itu rencananya, ya kerinduannya. Tapi sayang, ya pada waktunya datang, ya bencana, rumahnya yang tinggi itu tenggelam, hilang. Ya, pagarnya beserta Rusdinya, istrinya tenggelam semua. Iya, sayang. Dulu dia di sini hampir mau dibaptis, tapi dia pulang, papanya bukan pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Dia ikut papanya. Iya. Saudaraku, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya, kalau Tuhan binasakan, dia binasakan sungguh-sungguh. Iya. Cuma memang Tuhan itu begitu baik. Dia beri kesempatan anak-anaknya itu berubah. Iya. Karena memang Bapa menghendaki jangan ada yang binasa. Iya. Tapi itu kita bekerja bukan untuk kepentingan-kepentingan lain. Tuhan tahu saya tidak ada motivasi lain, termasuk membuat apa, gereja atau apa. Tidak, saya minta maaf. Iya. Bukan kerinduan saya begitu. Saya dari dulu cuma satu doa kepada Tuhan, bagaimana bisa menyelamatkan manusia. Tapi saya tidak ragu, kalau Tuhan izinkan saya harus ke sana, ke situ, mengadakan kebaktian, KKR, apa semua, mempertaruhkan ya segala perkara, bukan untuk perkara-perkara dunia, tapi bagaimana keselamatan itu terjadi. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dan itu tugas kita dalam sidang jemaat, tugas tua-tua, tugas pengerja, tugas pendeta muda, pendeta pembantu, semua punya tugas bagaimana menyelamatkan. Jadi bukan kita menang atau kalah, bukan kita baik atau tidak, bagaimana kita mau menyelamatkan. Saat itu yang dilakukan oleh Yesus, sampai dia rela tergantung di Golgota. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena satu kerinduannya untuk menyelamatkan. Iya. Bapa mengorbankan satu-satunya putra. Pendeta Totes berkata, saya punya sekian anak, satu diambil masih punya sisa. Iya. Tapi Bapa cuma punya satu anak, dan anak itu dia persembahkan di Golgota. Sebab itu bagaimana hati Bapa ketika anaknya itu dicambuk, dipukul, dihina, diludah. Tidak ada Bapa yang mau anaknya diludah, apalagi dicambuk, apalagi dipukul, apalagi ditombak, disengsara. Untung Bapa mendengar doanya Yesus, karena Bapak mungkin melihat sudah terlalu parah anakku menderita. Secepatnya Yesus berkata, Bapa, dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Langsung kepalanya terkulai dan putuslah nyawanya. Itu pun masih ditombak oleh tentara. Coba kalau dia masih hidup, betapa banyak lagi yang harus dia alami. Sedangkan dia sudah tidak ada, dia masih mengalami siksaan. Dia bertanya pada Saul, 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 mengapa engkau menganiayakan aku? Nah, dengan penganiayaan terhadap murid-murid Tuhan itu aniaya terhadap Yesus. Betapa dahsyatnya penderitaan Yesus. Iya. Tapi satu saat dia kembali dengan kemuliaan. Beribu-ribu orang suci. Henok sudah menubuatkan,
Henok keturunan ketujuh dari Adam sudah jauh-jauh menubuatkan nanti Tuhan datang dengan orang-orang beribu berlaksa-laksa, orang sucinya. Yudas 1 ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka, Henok, Yudas 1, ya, teruskan. Keturunan- Ayat 14. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan berlaksa-laksa orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Dia akan kembali. Ya. Manusia percaya apa tidak, tapi pasti aku datang segera. Apa yang dia katakan akan terjadi. Kita mau bangkit berdiri. Saya mengundang pelayan perjamuan suci kami ke depan. Kita bawa kehidupan kita pada Tuhan.